Bapak dan Ibu, pernahkah di suatu sore hati tiba-tiba terasa sepi, lalu muncul pertanyaan pelan di benak, siapa yang akan menolong saya nanti kalau saya tidak lagi kuat berjalan? Pertanyaan itu sederhana, tapi sangat dalam. Di usia senja, banyak orang mulai memikirkan masa depan bukan dengan ambisi, tapi dengan kekhawatiran kecil tentang kesehatan, kesendirian, dan siapa yang akan berada di sisi ketika tubuh tak lagi sekuat dulu. Dan tanpa sadar, pertanyaan itu bisa membuat dada terasa hangat sekaligus getir. Sebelum kita mulai, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu menuliskan di kolom komentar. Sekarang tinggal di mana? Di Jakarta, Surabaya, Medan, Yogyakarta, atau mungkin di kota kecil yang penuh kenangan masa muda? Dengan menuliskannya, kita seolah sedang saling menyapa dari jauh, seperti duduk bersama di teras rumah, berbagi teh hangat, dan saling menenangkan bahwa kita tidak sendiri dalam perjalanan ini. Bapak dan Ibu, banyak orang mengira bahwa di masa tua, anak-anaklah yang akan selalu menjadi penolong utama. Namun kenyataannya, hidup seringkali berjalan dengan cara yang tak terduga. Ada anak yang sibuk bekerja di luar kota, ada yang tinggal jauh bersama keluarga mereka sendiri, bukan karena tidak sayang tapi karena kehidupan menuntut arah yang berbeda. Maka tidak sedikit orang tua yang akhirnya menyadari bahwa pertolongan sejati bisa datang dari arah yang tak pernah kita duga sebelumnya. Saya teringat kisah Bu Ratna dari Yogyakarta, usia 72 tahun. Ia dulu begitu bangga dengan anak-anaknya yang sukses dan tinggal di luar negeri. Tapi saat beliau sakit dan harus rawat jalan, justru tetangga sebelah yang setiap pagi datang membawakan sarapan dan menanyakan kabarnya. Ternyata bukan anak yang menolongku, katanya lirih, tapi orang yang tak pernah kuperhitungkan sebelumnya. Kisah itu sederhana, tapi mengandung pelajaran dalam tentang arti kasih dan kepedulian. Bapak dan Ibu, video ini bukan untuk membuat kita sedih, melainkan untuk membuka mata. Karena di usia senja, Tuhan tidak pernah membiarkan seseorang berjalan sendiri. Hanya saja, kadang pertolongan itu datang dengan wajah yang tak kita duga. Dalam seri ini, kita akan membahas 5 penolong sejati di usia senja. Orang-orang yang bisa menjadi tangan Tuhan dalam kehidupan kita. Dari sahabat lama, tetangga baik, hingga diri sendiri, yang ternyata menyimpan kekuatan besar. Bapak dan Ibu, seiring usia bertambah, banyak hal dalam hidup mulai berkurang. Tenaga, penglihatan, dan bahkan kesibukan yang dulu memenuhi hari. Tapi ada satu hal yang justru semakin berharga seiring waktu, yaitu persahabatan. Di usia muda, teman sering dianggap pelengkap. Namun di usia senja, sahabat justru menjadi penolong pertama yang paling tulus dan setia. Mereka hadir bukan karena kewajiban, tapi karena rasa peduli yang tumbuh dari pengalaman bersama. Sebelum kita lanjut, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu menuliskan di kolom komentar, apakah Bapak dan Ibu masih punya sahabat lama yang masih sering berhubungan sampai sekarang? Mungkin teman masa kerja, teman sekolah, atau tetangga lama yang dulu sering datang mengobrol di sore hari. Tulis namanya atau kisah singkat tentang bagaimana sahabat itu pernah menolong Bapak dan Ibu. Cerita kecil itu mungkin bisa menghangatkan hati banyak orang di sini. Bapak dan Ibu, sahabat sejati bukan selalu orang yang banyak bicara, tapi yang tetap duduk di samping ketika dunia terasa sepi. Mereka tahu saat kita tidak baik-baik saja meski kita tersenyum. Mereka yang akan datang tanpa diundang, membawa semangat, bukan belas kasihan. Dalam penelitian sosial Universitas Gadjah Mada tahun 2023, disebutkan bahwa lansia dengan sahabat aktif memiliki tingkat kebahagiaan 47% lebih tinggi dibanding yang hidup sendiri tanpa interaksi sosial. Itu bukan angka biasa, tapi bukti bahwa kasih dari teman bisa menyehatkan jiwa. Saya teringat kisah Pak Sumarno dari Surabaya, usia 68 tahun. Dulu ia seorang sopir bus antar kota. Setelah pensiun, ia sempat merasa hidupnya hampa. Hingga suatu hari, ia bertemu lagi dengan sahabat lamanya, Pak Darto. Sejak saat itu, mereka rutin bertemu di warung kopi tiap pagi. Kalau aku sakit, Darto yang antar ke klinik. Kalau dia lemas, aku yang belikan vitamin, katanya sambil tertawa kecil. Kami sama-sama tua, tapi kami saling jaga. Dari tawa ringan mereka kita belajar, sahabat sejati adalah obat yang tidak dijual di apotek. Jadi Bapak dan Ibu, jangan remehkan kekuatan persahabatan di usia senja. Hubungi teman lama yang mungkin sudah lama tidak terdengar kabarnya. Kirim pesan,
atau cukup sapa dengan doa yang tulus. Kadang, perhatian kecil dari kita bisa menyambung kembali persahabatan yang sempat terputus. Dan bila video ini membuat Bapak dan Ibu teringat seseorang yang dulu pernah hadir menolong di masa sulit, silakan bagikan di komentar. Siapa tahu, kisah Bapak dan Ibu menjadi pengingat bagi banyak hati bahwa sahabat sejati adalah anugerah yang patut dijaga. Bapak dan Ibu tidak semua pahlawan mengenakan jubah. Sebagian justru memakai jas putih, membawa stetoskop, dan menyapa dengan senyum lembut. Mereka adalah tenaga medis dan perawat yang setiap hari mendampingi banyak orang tua melewati masa-masa sulit. Di balik pekerjaan mereka yang tampak rutin, tersimpan kasih yang tulus dan kesabaran yang luar biasa. Dalam hidup seorang lansia, mereka sering menjadi penolong kedua yang paling berarti, bukan hanya menjaga tubuh tetap sehat, tetapi juga menenangkan hati yang mulai lelah. Sebelum kita lanjut, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu menuliskan di kolom komentar. Apakah Bapak dan Ibu punya dokter, perawat, atau bidan yang selama ini setia merawat dan memberi perhatian lebih dari sekadar tugasnya? Mungkin dokter puskesmas yang sabar mendengar keluhan, atau perawat yang selalu menyapa dengan senyum. Tuliskan nama kecil mereka sebagai ucapan terima kasih sederhana di sini. Siapa tahu, doa Bapak dan Ibu sampai kepadanya. Bapak dan Ibu, perhatian tulus dari tenaga medis sering menjadi sumber semangat yang tidak disadari. Ada dokter yang bukan sekadar memeriksa tekanan darah, tapi juga bertanya, "Ibu masih makan cukup? Tidurnya nyenyak?" Ada perawat yang menepuk pundak dengan lembut sebelum beranjak pergi. Tindakan kecil seperti itu membuat hati lansia merasa dihargai. Sebuah penelitian dari WHO tahun 2023 bahkan menyebutkan bahwa interaksi positif antara tenaga medis dan lansia dapat meningkatkan harapan hidup hingga 12%. Itu bukan karena obatnya lebih kuat, tetapi karena hatinya ikut sembuh. Ada kisah inspiratif dari Bu Siti, 70 tahun, yang hidup dengan diabetes di Bandung. Ia berkata, "Anak-anakku jarang pulang, tapi dokterku datang tiap bulan. Ia bukan hanya memeriksa, tapi juga menanyakan kabarku dengan tulus." Di situ kita belajar bahwa kasih sayang bisa datang dari siapa saja, bahkan dari orang yang awalnya kita kenal karena urusan medis. Terkadang, mereka justru menjadi keluarga kecil di masa senja yang memberi rasa aman dan perhatian tanpa syarat. Bapak dan Ibu, ketika seseorang merawat kita dengan hati, itu bukan sekadar profesi, melainkan bentuk cinta dalam diam. Jadi, jangan ragu untuk menghargai mereka, meski hanya dengan ucapan terima kasih yang tulus. Karena di balik setiap suntikan, obat, atau pemeriksaan, ada hati yang bekerja untuk memastikan kita tetap bisa menikmati hidup dengan martabat dan kedamaian. Bapak dan Ibu, seringkali penolong sejati tidak datang dari jauh. Ia tinggal hanya beberapa langkah dari rumah kita. Ya, mereka adalah tetangga, orang yang mungkin tidak memiliki hubungan darah, tapi justru hadir lebih cepat dari keluarga ketika kita membutuhkan bantuan. Di usia senja, tetangga yang baik bisa menjadi keluarga kedua yang menjaga, menemani, dan menenangkan hati saat hari terasa sepi. Sebelum kita lanjut, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu menuliskan di kolom komentar. Apakah Bapak dan Ibu punya tetangga yang peduli, yang sering menyapa, atau membantu tanpa diminta? Coba tulis satu kisah kecil tentang mereka. Siapa tahu, dengan menuliskannya, Bapak dan Ibu juga mengirimkan doa kebaikan untuk orang-orang yang selama ini hadir tanpa pamrih. Bapak dan Ibu, di Semarang ada kisah Pak Harun, 75 tahun, yang tinggal sendiri setelah anak-anaknya pindah ke Jakarta. Suatu pagi, ia tidak keluar rumah seperti biasa. Tetangganya, Bu Lilis, merasa curiga. Ia mengetuk pintu, dan setelah tidak dijawab, memanggil warga lain. Ternyata Pak Harun jatuh di dapur. Dari hari itu, Bu Lilis datang setiap pagi membawa sarapan dan memastikan beliau baik-baik saja. "Aku ini bukan keluarganya," katanya lembut, "tapi aku anggap beliau seperti ayah sendiri." Cerita itu sederhana, tapi menggambarkan betapa tetangga bisa menjadi pelindung dalam diam. Menurut penelitian Universitas Indonesia tahun 2022, lansia yang memiliki hubungan sosial baik dengan tetangga mengalami penurunan stres hingga 40% dan tingkat kebahagiaan yang jauh lebih tinggi. Bukan karena mereka selalu dibantu materi, tetapi karena mereka merasa diperhatikan. Sapaan kecil seperti, "Sudah makan, Pak?" atau "Ibu sehat hari ini?" ternyata punya kekuatan luar biasa untuk menjaga semangat hidup.
Kadang perhatian dari tetangga justru lebih cepat dirasakan dibanding kabar dari anak di kota lain. Jadi Bapak dan Ibu, jangan remehkan kekuatan kebaikan di sekitar rumah. Sapa tetangga setiap pagi, kirim sedikit makanan, atau sekadar ucapkan terima kasih. Hubungan kecil seperti itu bisa menjadi jaring kehidupan yang menjaga kita dari rasa sepi. Dan bila video ini mengingatkan Bapak dan Ibu pada seseorang di sekitar rumah yang pernah menolong tanpa pamrih, silakan tulis kisahnya di kolom komentar. Siapa tahu, kisah sederhana itu bisa menjadi inspirasi bagi ribuan penonton lain untuk saling menjaga dan peduli. Bapak dan Ibu, tidak semua orang yang menolong kita harus dikenal lama. Kadang, pertolongan datang dari orang asing yang bahkan belum pernah kita sapa sebelumnya. Mereka bisa muncul dalam bentuk relawan sosial, petugas lapangan, atau komunitas kemanusiaan yang bekerja dengan hati. Mereka tidak datang karena hubungan darah, tapi karena dorongan kasih yang lahir dari empati. Di masa senja, orang-orang seperti ini sering menjadi jembatan antara kesepian dan harapan baru. Sebelum kita lanjut, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu menuliskan di kolom komentar, apakah Bapak dan Ibu pernah menerima bantuan dari orang yang sama sekali tidak dikenal? Mungkin saat ada musibah, saat sakit, atau bahkan hanya dalam bentuk sapaan kecil yang menenangkan hati. Tuliskan kisah itu sekecil apapun, karena dari cerita Bapak dan Ibu kita bisa belajar bahwa kebaikan masih hidup di dunia ini. Bapak dan Ibu, di Kediri ada kisah Ibu Murni, 69 tahun. Suaminya sudah tiada, anak pun tidak ada. Suatu hari rumahnya kebanjiran dan ia pasrah, duduk diam tanpa tahu harus berbuat apa. Tiba-tiba datang sekelompok relawan muda yang membersihkan rumahnya, memperbaiki atap, dan membawakan makanan hangat. Aku tidak kenal mereka, katanya sambil berkaca-kaca, tapi mereka datang dengan senyum, membuatku merasa masih berharga. Sejak itu, para relawan rutin berkunjung, menemani beliau berjalan pagi dan membacakan buku. Dari situ kita tahu, kasih tidak mengenal usia atau hubungan, cukup hati yang peduli. Penelitian dari Harvard Aging Study tahun 2022 menyebutkan bahwa kontak sosial positif, bahkan dengan orang asing, bisa menurunkan hormon stres hingga 35%. Itu sebabnya, banyak lansia merasa hidup kembali setelah berinteraksi dengan relawan muda. Kehangatan yang mereka bawa sering membangkitkan semangat hidup, membuat tubuh lebih segar dan hati lebih ringan. Di balik senyum mereka, Tuhan seakan ingin menunjukkan bahwa pertolongan bisa datang dari siapa saja, kapan saja. Bapak dan Ibu, orang-orang seperti ini mungkin tidak lama hadir dalam hidup kita, tapi jejak mereka bisa bertahan lama di hati. Mereka adalah bukti bahwa kebaikan masih tumbuh di dunia yang sibuk ini. Jadi, jika suatu hari seseorang datang membantu tanpa diminta, terimalah dengan syukur. Karena bisa jadi, itu adalah cara Tuhan menunjukkan bahwa kita tidak pernah benar-benar sendirian. Bapak dan Ibu, setelah kita mengenal 5 penolong sejati di usia senja, sahabat, tenaga medis, tetangga, relawan, dan diri sendiri, mungkin muncul pertanyaan di hati, mengapa Tuhan mengatur pertolongan hidup kita tidak selalu lewat anak? Pertanyaan ini tidak mudah dijawab. Tapi jika kita melihat dengan hati yang tenang, kita akan menemukan kebijaksanaan besar di baliknya. Karena sesungguhnya, Tuhan tidak sedang menjauhkan kita dari anak, melainkan sedang memperluas sumber kasih di sekitar kita. Sebelum kita lanjut, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu menuliskan di kolom komentar, siapa dari 5 penolong tadi yang paling sering hadir dalam kehidupan Bapak dan Ibu? Apakah sahabat lama, tetangga, atau mungkin justru diri sendiri yang paling kuat menolong selama ini? Tuliskan nama atau pengalaman kecilnya supaya kita bisa saling belajar dan menguatkan satu sama lain di sini. Bapak dan Ibu, anak adalah anugerah besar, tetapi mereka juga manusia yang punya jalan hidup sendiri. Mereka punya tanggung jawab, keluarga, dan waktu yang terbatas. Jika Tuhan menurunkan pertolongan melalui orang lain, itu bukan tanda bahwa anak kita tidak peduli, melainkan bukti bahwa kasih Tuhan lebih luas daripada satu arah. Ia menghadirkan tangan-tangan baru untuk memastikan kita tetap dijaga, meskipun bukan oleh darah daging sendiri. Ada kisah Pak Dharma dari Bogor yang bisa menjadi contoh. Ia dulu sering merasa kecewa karena anak-anak jarang pulang. Tapi sejak ia mengenal komunitas lansia di lingkungan rumahnya, hidupnya berubah. Ia mulai ikut senam pagi,
bercerita, bahkan belajar menulis puisi. Sekarang saya tidak menunggu anak datang, saya menunggu hari datang dengan senyum, katanya pelan. Pertolongan yang ia terima bukan dari keluarga, tapi dari persaudaraan yang Tuhan kirim lewat orang-orang baru di sekitarnya. Bapak dan Ibu, terkadang Tuhan tidak mengubah situasi tapi mengubah cara kita melihatnya. Pertolongan bisa datang dari siapa saja, karena kasih tidak dibatasi oleh hubungan darah. Setiap orang yang hadir membawa ketulusan adalah bagian dari rencana besar Tuhan untuk menjaga kita tetap kuat, tetap berarti, dan tetap merasa dicintai di usia senja. Bapak dan Ibu, di usia senja, ada satu hal yang paling sering dirasakan banyak orang. Kesepian. Rumah yang dulu ramai kini terasa lebih tenang. Suara tawa anak-anak berganti dengan detik jam di dinding. Di awal, keheningan itu terasa damai. Tapi lama-lama, hati bisa mulai terasa kosong. Namun percayalah, kesepian bukan akhir dari kebahagiaan. Ia hanya tanda bahwa hati sedang mencari kehangatan baru. Bukan dari luar, tapi dari dalam diri sendiri. Sebelum kita lanjut, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu menuliskan di kolom komentar, apa hal kecil yang membuat hari-hari Bapak dan Ibu terasa lebih hangat akhir-akhir ini? Bisa secangkir teh di sore hari, suara azan dari masjid dekat rumah, atau obrolan ringan dengan tetangga. Tuliskan hal itu, karena kebahagiaan sejati sering tersembunyi dalam momen kecil yang dulu mungkin kita anggap biasa. Bapak dan Ibu menjaga hati agar tetap hangat di usia senja, tidak berarti menolak kesepian, tapi belajar berdamai dengannya. Seperti langit sore yang perlahan berubah warna, hidup pun punya masa di mana suasananya lebih hening. Dalam keheningan itu, Tuhan sering berbicara paling lembut. Ia mengingatkan bahwa setiap napas masih memiliki tujuan, setiap pagi masih punya arti, dan di tengah sepi, kita bisa menemukan ketenangan yang tak bisa dibeli oleh apapun. Ada kisah Pak Yusuf dari Pekalongan yang setiap pagi duduk di kursi kayu depan rumahnya sambil membaca doa pendek. Ia berkata, "Saya tidak menunggu siapapun datang, tapi saya tahu Tuhan selalu datang setiap pagi lewat sinar matahari." Kalimat itu sederhana, tapi mengandung makna mendalam, bahwa kehangatan tidak selalu harus datang dari manusia. Kadang ia hadir lewat alam, lewat doa, lewat rasa syukur yang menenangkan hati. Jadi Bapak dan Ibu, saat dunia terasa lebih sepi, jangan buru-buru merasa sendiri. Kesepian bisa menjadi ruang yang indah bila diisi dengan syukur dan kasih. Jika video ini membuat hati Bapak dan Ibu sedikit lebih tenang hari ini, tuliskan satu kata di komentar, tenang. Siapa tahu kata kecil itu menjadi pengingat bagi ribuan hati lain, bahwa kedamaian masih bisa ditemukan di usia berapapun. Bapak dan Ibu, setelah melewati berbagai fase hidup, kita mulai menyadari sesuatu yang halus namun pasti, bahwa segala pertolongan yang datang, baik dari sahabat, tetangga, dokter, maupun orang asing, sejatinya bukan kebetulan. Semua adalah cara Tuhan menunjukkan kasih-Nya dengan cara yang lembut dan penuh rahasia. Di usia senja, kita tidak lagi diminta untuk berlari mengejar dunia, tapi untuk membuka mata hati, agar mampu melihat kehadirannya di balik setiap peristiwa sederhana. Sebelum kita lanjut, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu menuliskan di kolom komentar. Dari semua pengalaman hidup yang telah dilalui, pelajaran apa yang paling berharga Bapak dan Ibu dapatkan tentang pertolongan Tuhan? Mungkin dari seseorang yang hadir di waktu sulit, atau dari kejadian yang dulu tampak menyakitkan tapi kini terasa bermakna. Cerita itu bisa menjadi cahaya bagi penonton lain yang sedang mencari makna dalam hidupnya. Bapak dan Ibu, pertolongan Tuhan tidak selalu datang dalam bentuk keajaiban besar. Kadang ia hadir melalui tangan-tangan kecil, seorang tetangga yang mengetuk pintu, sahabat lama yang tiba-tiba menelepon, atau bahkan tubuh kita sendiri yang masih mampu bergerak dan berdoa. Setiap bentuk pertolongan itu adalah tanda bahwa kasih Tuhan belum berhenti bekerja. Dan semakin kita menyadarinya, semakin tenang hati kita menerima kehidupan apa adanya. Ada kisah dari seorang bapak di Padang, usia 74 tahun bernama Pak Taufik. Ia pernah berkata, "Dulu saya sering marah karena anak jarang pulang. Tapi sekarang saya sadar, Tuhan mengganti kesepian saya dengan teman-teman baru di masjid. Mungkin Tuhan ingin saya lebih dekat dengannya." Dari sana kita belajar bahwa terkadang Tuhan tidak memberi apa yang kita minta, tetapi memberi apa yang sebenarnya kita butuhkan.
Bapak dan Ibu, usia senja bukan masa untuk menyesali yang telah hilang, melainkan waktu untuk menyadari betapa Tuhan sudah banyak menolong tanpa kita sadari. Jika hati mulai tenang, kita akan tahu, setiap orang yang datang, setiap peristiwa yang terjadi, bahkan setiap air mata yang jatuh, semuanya adalah bentuk pertolongan yang mengantar kita menuju kedewasaan jiwa. Bapak dan Ibu, setelah kita bersama menelusuri kisah demi kisah, satu hal menjadi jelas. Hidup di usia senja bukan tentang menunggu siapa yang akan datang menolong, melainkan tentang belajar melihat siapa saja yang diam-diam sudah menolong kita selama ini. 5 penolong sejati, sahabat, tenaga medis, tetangga, relawan, dan diri sendiri. Bukan hanya hadir untuk meringankan langkah kita, tapi untuk mengingatkan bahwa hidup ini masih penuh kasih. Pertolongan bisa datang dari arah manapun, asalkan hati kita tetap terbuka. Sebelum kita menutup, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu menuliskan satu kalimat refleksi di kolom komentar. Dari 5 penolong ini, siapa yang paling banyak hadir dalam kehidupan Bapak dan Ibu akhir-akhir ini? Atau, pelajaran apa yang paling menyentuh hati selama menyimak video ini? Setiap jawaban Bapak dan Ibu adalah bagian dari cerita besar, yang bisa menjadi penguat bagi banyak orang di sini. Bapak dan Ibu, Tuhan memang tidak selalu mengatur hidup seperti yang kita harapkan. Tapi Ia selalu mengirimkan cinta lewat cara yang paling indah, kadang lewat tawa sahabat lama, lewat tangan perawat yang sabar, lewat tetangga yang mengetuk pintu, lewat anak kecil yang tersenyum, atau lewat kekuatan yang muncul di hati kita sendiri. Semua itu adalah bahasa kasih Tuhan yang berbicara lembut, meminta kita untuk tidak menyerah dan tetap mensyukuri hidup apa adanya. Ada satu kalimat indah yang sering saya dengar dari seorang lansia di Surabaya. Beliau berkata, Tuhan itu tidak pernah pergi, hanya saja kadang kita terlalu sibuk menghitung siapa yang tidak datang, hingga lupa bersyukur pada siapa yang sudah hadir. Kalimat itu sederhana tapi menenangkan, karena kebahagiaan di usia senja bukan berasal dari banyaknya orang di sekitar kita, tetapi dari kedalaman hati yang mampu melihat kebaikan dalam hal-hal kecil setiap hari. Jadi Bapak dan Ibu, mari kita jaga hati agar tetap hangat, bersyukur untuk setiap pertolongan yang datang, dan menjadi penolong bagi orang lain selagi mampu. Jika video ini membuat hati Bapak dan Ibu sedikit lebih damai, silakan tinggalkan tanda suka dan bagikan kepada sahabat atau keluarga yang mungkin membutuhkan pengingat yang sama. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga Tuhan senantiasa menjaga langkah Bapak dan Ibu dengan cinta yang lembut dan tidak pernah berkesudahan.